Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita pada materi penelitian hukum kuantitatif untuk pertemuan yang keempat oleh Ilhamuddin Lintung, mahasiswa Bahasa Sarjana YN Matrasangkar. Penulisan metode penelitian hukum kuantitatif ini sebagai syarat untuk pemenuhan tugas metode penelitian hukum kuantitatif. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk presentasikan tentang pembahasan pentingnya atau serta manfaat telah kepustakaan. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, kita lihat sumber-sumber bacaan atau sumber bacaan penelitian. Kemudian mengorganisasikan substansi kajian teori. Itu yang akan kita bahas untuk pertemuan yang keempat ini. Langsung saja kita lihat pentingnya atau serta manfaat telah kepustakaan. Kegunaan penulisan tinjauan pustaka dalam penelitian sejatinya ialah menjadi pedoman. Ini akan menjadi pedoman bagi kita untuk melanjutkan penelitian kita. Dengan tinjauan pustaka dalam penelitian, ini akan menjadi pedoman kita untuk melanjutkan penyelesaian dalam penelitian kita. Menurut Emilia dalam bukunya secara lengkap menjelaskan bahwa manfaat tinjauan pustaka adalah sebagai berikut. 1. Memberikan kedalaman penelitian. Ini maksudnya adalah bahwa penelitian yang akan kita laksanakan atau penelitian yang akan kita lakukan itu betul-betul sebuah penelitian yang memiliki kajian yang baik, kemudian kemanfaatan yang dapat nantinya berguna, kemudian penelitian itu bukan coba-coba, artinya penelitian itu serius akan dilaksanakan. Kemudian menunjukkan waktu dan bukti kekuatan penelitian. Menunjukkan waktu dan bukti kekuatan penelitian. Jadi dari tinjauan pustaka ini kita akan lihat apakah penelitian itu adalah sesuatu yang baru diteliti atau yang sudah diteliti. Kemudian menggambarkan teori penelitian. Ini nanti teori yang dengan tinjauan pustaka tampaklah bahwa adanya teori-teori yang bisa kita gunakan, ya, atau metode-metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang akan kita teliti. Kemudian memberi apresiasi dari karya para ahli. Ini maksudnya bahwa para ahli bisa saja sudah meneliti kajian atau masalah yang hampir serupa dengan apa yang kita kaji. Maka apa yang telah mereka lakukan, artinya pustaka kita lihat ada kontribusi yang bisa juga kita ikuti, ya, untuk menambah cara atau metode yang bisa kita selesaikan untuk menyelesaikan masalah penelitian kita. Kemudian memberikan keoriginalan karya. Maksudnya apa? Walaupun penelitian itu bisa saja sudah dilakukan oleh orang lain, dengan tinjauan pustaka kita lihat mungkin saja ada celah atau kelemahan dari penelitian sudah terjadi. Maka di sini kita memposisikan bahwa penelitian kita itu betul-betul adalah hasil daripada pemikiran kita ataupun fenomena yang kita amati sendiri atau fenomena yang kita amati dan berbeda dengan apa yang sudah diteliti oleh orang lain, walaupun ada segi kemiripan. Tapi kita lihat dengan kajian pustaka ini nampaklah di situ bahwa bisa penelitian kita ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang lain. Kemudian memberikan harapan dan keyakinan. Maksudnya apa? Dengan tinjauan kepustakaan itu kita lihat adanya harapan dan keyakinan dalam menyelesaikan penelitian kita. Tanpa tinjauan pustaka
tentu saja ada beberapa hal atau bisa saja metode atau teori yang mungkin saja tidak kita tahu yang akhirnya menghambat penelitian kita. Namun dengan tinjauan pustaka kita bisa mengambil teori ataupun metode yang dapat menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian menggambarkan dan penghubungan penelitian. Terakhir memberikan penjelasan tentang rancangan penelitian. Ya, memberikan penjelasan tentang rancangan penelitian. Kemudian selain itu, dengan juga melakukan studi kepustakaan. Yang tadi tinjauan pustaka. Sekarang studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini baru mengatakan bahwa kalau tinjauan perpustakaan itu hanya melihat mencari maksudnya tinjauan kepustakaan kita mencari penjelasan-penjelasan atau teori-teori terhadap penyelesaian permasalahan kita. Tapi dalam studi perpustakaan itu beberapa pendapat mengatakan itu lebih luas, tidak hanya mentelaah sumber-sumber saja, sumber-sumber informasi saja atau metode saja, tapi lebih luas daripada hanya sekedar tinjauan pustaka. Nah, maka dengan juga melakukan studi kepustakaan, para peneliti yang punya pendalaman yang lebih luas dan pendalaman terhadap masalah yang hendak teliti. Nah, dalam bukunya Soekardi, metodologi penelitian pendidikan, kompetensi dan praktiknya, menjelaskan beberapa manfaat kajian pustaka. Di antaranya, satu, peneliti akan mengetahui batas-batas cakupan dari permasalahannya. Kemudian dengan mengetahui teori yang berkaitan dengan permasalahan, peneliti dapat menempatkan pertanyaan secara spesifik, ya pertanyaan penelitian. Kemudian dengan studi literatur atau studi pustaka tadi, peneliti dapat membatasi pertanyaan yang diajukan, dan menentukan konsep studi yang berkaitan erat dengan permasalahan. Kemudian dengan studi literatur pustaka, peneliti dapat mengetahui dan menilai hasil-hasil penelitian yang sejenis yang mungkin kontradiktif antara penelitian dengan penelitian lainnya. Hasil penelitiannya berbeda walaupun sejenis. Kemudian dengan melalui studi kepustakaan atau literatur tadi, peneliti dapat menentukan pilihan metode penelitian yang tepat untuk memecahkan masalah penelitiannya. Kemudian dengan studi literatur dapat dicegah atau dikurangi replikasi yang kurang bermanfaat dengan penelitian sudah dilakukan peneliti lainnya. Artinya hal-hal yang sudah sebetulnya diteliti orang lain. Misalnya kita meneliti manfaat dari sebuah benda A, kemudian kita ulang lagi untuk menelitinya. Nah, ini justru kita akan justru tidak bermanfaat. Kemudian dengan studi literatur, para peneliti dapat lebih yakin dalam menginterpretasikan hasil penelitian yang tidak dilakukannya. Artinya menafsirkan hasil penelitian yang tidak dilakukan. Kira-kira yang hipotesa daripada penelitian sudah agak tampak dengan kita melakukan studi literatur atau studi kepustakaan. Selanjutnya kita lihat sumber bacaan penelitian. Sumber bacaan penelitian itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Itu sumber primer dan sumber sekunder. Seperti yang terdapat pada penjelasan berikut. Apa yang dimaksud dengan sumber primer atau primary source itu karangan asli yang ditulis oleh seseorang yang melihat langsung, mengalami langsung, atau mengerjakannya sendiri. Seperti laporan penelitian,
karangan ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan lain-lain. Ini sumber primer. Ini sumber yang pertama. Kemudian sumber yang kedua adalah sumber sekunder, secondary source. Maksudnya, tulisan tentang penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritikan, dan tulisan-tulisan serupa mengenai hal-hal yang tidak langsung disaksikan atau dialami oleh penulis. Bahan kepustakaan sekunder terdapat pada peraturan-peraturan, misalnya ketetapan, buku-buku tahunan, buku pedoman ilmiah, buku petunjuk, buku referensi khusus ya, dan umum, ensiklopedia, abstrak, indeks, textbook, dan semua sumber tertulis baik cetak maupun elektronik lainnya. Itu berupa sumber bacaan penelitian. Ya, baik. Ya. Tentu dengan penelitian kita akan dinilai kuat hasil penelitian kita jika penelitian itu bersumber pada sumber primer, bukan sumber sekunder. Ya, walaupun kita punya sumber primer yang kuat, sumber primer yang banyak, tapi sumber sekunder mungkin saja juga dibutuhkan. Namun lebih utama dalam masalah sumber bacaan penelitian ini, kita nantinya telah aplikasi penelitian menggunakan sumber-sumber yang primer. Kita lanjutkan. Yang ketiga, mengorganisasikan substansi kajian teori. Kita bisa juga kajian kepustakaan ya, atau metode. Langkah-langkah dalam mengorganisasi substansi kajian pustaka atau landasan teori adalah sebagai berikut. Jadi, ya, inilah langkah-langkah dalam mengorganisasi substansi kajian pustaka atau kajian teori atau landasan teori. 1. Mulai dengan materi hasil penelitian secara sekuen. Diperhatikan dari yang paling relevan, ya, berurutan, relevan, dan cukup relevan. Secara lain dapat juga misalnya dengan melihat tahun penelitian di awal dari yang paling mutakhir, ya, berangsur-angsur mundur ke tahun-tahun yang lebih lama. Nih, terlihat. Yang kedua, membaca abstrak dari setiap penelitian lebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam penelitian. Artinya, abstrak yang terletak di awal setiap karangan ilmiah itu bisa kita baca terlebih dahulu, apakah buku itu, jurnal itu, sumber bacaan itu relevan dan sesuai dengan permasalahan yang kita sedang hadapi dan bisa untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Lanjut, mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian. Gunanya untuk menjaga agar tidak terjebak dalam unsur plagiat. Para peneliti hendaknya juga mencatat sumber-sumber informasi dan mencantumkannya dalam daftar pustaka jika memang informasi berasal dari ide atau hasil penelitian orang lain. Kemudian buatlah catatan, kutipan, dan salinan informasi dan susunan secara sistematis sehingga peneliti dengan mudah dapat mencari kembali jika betul-betul diperlukan. Kemudian atur kartu-kartu tersebut, ya, kartu-kartu catatan tersebut menurut abjad atau katalog yang telah dibuat sesuai dengan interest penelitian agar mudah dalam mencari bila suatu itu diperlukan. Kemudian tulis juga pada muka kartu sebaliknya dari mana sumber tersebut diambil secara lengkap dan teliti. Dan agar mudah mencari dan mengatur kartu-kartu yang dibuat, peneliti hendaknya membuat satu substansi kutipan untuk setiap kartu. Kemudian yakin
yakinkan bahwa isi acuan tersebut dikutip secara langsung, ya, kutipan langsung, ringkas, kemudian diuraikan dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya, artinya apapun yang dikutip, ya, kecuali kutipan langsung, ya, kalau sesuatu yang diringkas itu atau diuraikan, hendaknya menggunakan bahasa sendiri. Ya, ini gunanya supaya agar peneliti terhindar dari plagiat atau penjiplak. Artinya peneliti tidak dianggap sebagai plagiator. Mungkin demikian saja untuk tema keempat ini. Setelah kajian atau studi kepustakaan, pertama tadi kita sudah bahas pentingnya serta manfaat telah kepustakaan, kemudian sumber bacaan penelitian, kemudian yang mengorganisasikan substansi kajian teori. Baik, saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.